Pada session 5 ini, saya akan melanjutkan dengan TCP/IP, yaitu implementasi network, protokol pada network, sehingga yang kita bisa melihat pada internet sekarang. Sebagaimana telah saya bahas sebelumnya, bahwa apapun perangkatnya, apabila perangkat tersebut mempunyai kemampuan melakukan komunikasi dengan TCP/IP, maka perangkat tersebut bisa tersambung ke internet dan bisa melakukan komunikasi dengan semua sistem yang mematuhi TCP/IP. Ya, kita mengenal sekarang yang sedang menjadi tren yaitu IoT, Internet of Things. Kita melihat bahwa segala macam perangkat bisa berkomunikasi dengan melalui internet. Oleh karena itu disebut Internet of Things. Sebenarnya di dalam internet sendiri intinya adalah TCP/IP ini. Apakah TCP/IP ini? TCP/IP sebenarnya dikembangkan oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, untuk jaringan paketnya yang disebut ARPANET. ARPANET sendiri merupakan sambungan atau merupakan jaringan lembaga-lembaga penelitian maupun universitas yang melakukan penelitian untuk Kementerian Pertahanan Amerika. Namun sekarang telah dibuka sehingga dikenal sebagai namanya internet. Sebenarnya TCP/IP sendiri itu tidak pernah dispesifikasi menjadi suatu standar tertentu. Tetapi ada beberapa bentuk yang kita bisa katakan menyesuaikan atau sesuai dengan apa yang dispesifikasi oleh OSI. Atau sebetulnya sebaliknya, OSI menyesuaikan dengan TCP/IP. Tapi modelnya sebenarnya si TCP/IP ini terdiri dari atas ada yang menggunakan 4 layer, ada yang menggunakan dengan 5 layer. Saya menggunakan dengan 5 layer, yaitu layer yang teratas sama dengan OSI adalah application layer. Layer berikutnya, kalau pada OSI kita kenal sebagai presentation dan session, maka di TCP/IP kita kenal dengan nama transport layer. Transport layer sebetulnya kalau di OSI adalah transport layer, sedangkan transport layer pada TCP/IP ini sebetulnya terdiri bisa merupakan gabungan antara ketiganya. Antara transport layer, session layer, dan presentation layer. Kira-kira kita bisa menganggap demikian. Layer berikutnya kita kenal sebagai layer Internet Working Layer. Atau lebih kita kenal sebagai IP. Jadi pada TCP/IP yang disebut IP adalah Internet Working Layer. Jadi Internet Working Layer sebetulnya adalah IP, sedangkan transport layer pada TCP/IP bisa terdiri dari transport layer, session layer, dan presentation layer. Kemudian kita mengenal yang dinamakan network access layer. Pada pada OSI lebih dikenal sebagai data link layer. Kemudian layer yang paling bawah sama adalah physical layer. Jadi modelnya adalah physical layer, network access layer, internet working layer, transport layer, dan application layer. Pada TCP/IP, application layer, kita bisa mengatakan dia application layer, tapi juga sebagian
dari presentation dan session layer ada di application layer. Pada transport layer, sebagian dari session layer ada pada transport layer di TCP/IP. Physical layer sama, adalah physical interface antara perangkat data transmisi dan si komputer itu sendiri. Ya, merupakan spesifikasi secara mechanical, electrical, functional, dan prosedural. Kemudian network access layer merupakan layer di mana terjadi pertukaran data. Ya, terjadi adanya akses, ya, kemudian adanya spesifikasi dari perangkat mana yang dituju, ya, melalui yang disebut destination address atau address, ya, lebih dikenal nanti dengan nama MAC address, ya, media access control address. Kemudian internet layer. Nah, internet layer yang merupakan layer yang bertugas menentukan route yang mana yang harus diambil untuk mencapai tempat tujuannya. Transport layer ini yang kita kenal dengan nama TCP. Dua layernya yang utama. Yang pertama adalah IP yang mencari jalan supaya informasi yang dalam kita ubah menjadi paket mencapai tempat tujuannya di network manapun dia akan mencari jalan. Oh, network ini ya. Itu ditentukan oleh IP, ya. Dan IP mempunyai bagaimana dia bisa mencapai tempat tujuannya kita kenal dengan namanya IP address. Jadi setiap perangkat yang ada di dalam network mempunyai alamatnya, network address yang kita kenal dengan nama IP address. Nah, perangkat itu sendiri juga mempunyai address, ya, untuk menentukan apakah di networknya sudah benar, apakah perangkatnya betul atau tidak. Ya, ini yang kita kenal dengan namanya MAC address. Lalu di atasnya IP kita kenal dengan nama transport layer, ya, yang menentukan proses aplikasi mana yang harus kita tuju, Ya. Nah, di dalam transport layer yang terjadi adalah mengirimkan paket data menuju ke aplikasi, ya, tanpa adanya kesalahan. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga terjadi error free. Jadi sebelum diberikan pada aplikasi, maka transport layer akan menjamin bahwa informasinya benar, bahwa informasi tersebut relatif sempurna. Kalau ada informasi yang tidak benar atau terganggu, maka dia bisa meminta kembali pada pengirim untuk mengulang pengiriman informasi. Ya. Transport layer membangun sambungan dan pada saatnya akan menyelesaikan atau menghentikan sambungan tersebut bila mana dianggap telah selesai. Ada satu macam bentuk transport layer lagi yang kita kenal dengan nama UDP. Ya. UDP sangat sederhana, informasi dikirim, selesai, dia tidak akan memeriksa atau melihat apakah informasi itu betul, ya, ada yang hilang atau tidak. Ya. UDP tugasnya mengirimkan paket secepat mungkin menuju ke tempat tujuannya. Nanti di tempat tujuan, aplikasi akan melihat apakah informasi tersebut masuk akal atau tidak. Nah, kemudian kita melihat application layer. Application layer merupakan bagian di mana aplikasi-aplikasi yang kita kehendaki, misalkan email, web server, ya,
Itu adalah aplikasi-aplikasi yang kita kenal. Di dalam TCP kita mengenal 3 macam address yang penting. Di dalam TCP konsep dari service access point itu kita implementasinya adalah address. Ada 3 macam address. Yang pertama physical address. Setiap komputer, perangkat ataupun apapun yang akan disambungkan ke dalam jaringan TCP/IP atau ke internet harus mempunyai physical address yang kita sebut dengan MAC address yang ada di dalam perangkat itu sendiri. Biasanya telah ditanamkan dalam perangkat tersebut. Kemudian ada IP address, yaitu di network mana perangkat kita itu. Jadi perangkat kita bisa pindahkan dari satu network ke network yang lain. Kemudian ada yang kita sebut port address. Port address adalah menentukan aplikasi apa yang kita kehendaki. Kalau email mempunyai port address tertentu. Kalau web server mempunyai address tertentu. Ya. Jadi inilah TCP/IP. Intinya adalah TCP/IP yang membuat sehingga TCP/IP dapat berfungsi dengan baik adalah ketiga address ini. Address secara fisik, jadi perangkat itu sendiri mempunyai address. Networknya, di network mana dia berada, perangkat tersebut adalah IP address. Kemudian aplikasi apa yang kita kehendaki, ya, yang kita kenal dengan port address. Terima kasih.